Aku menikah kilat dengan paman sahabatku sendiri. Ini kartu akses Empire Mansion, villa sebagai rumah kita. Kartu hitam tanpa batas, pakai uangnya. Saya pergi ke Amerika untuk pekerjaan, akan mencarimu setelah kembali. Uangku cukup. Pakai. Baru menikah, kasih rumah dan uang. Apakah dia bukan karena desakan keluarga? Ingin hidup tulus bersamaku. Opa, ayahmu sampai memaksa kamu menikah dengan pria tua 50 tahun hanya untuk membayar utang judi? Benar-benar tak beres. Ayah, menikah dengan pamanku? Dia kaya, tampan, tenang. Banyak bilang dia seperti biarawan. Dia desak menikah oleh keluarga. Jadi kalau kamu menikah dengannya, ayahmu tidak bisa memaksa kamu lagi. Baik. Villa ini benar-benar indah, ini pasti bernilai jutaan. Tidak menyangka suami nikah kilatku begitu murah hati. Selamat, Jiang Muyan, Anda lolos wawancara di Rumah Sakit Minghuai. Hadir di rumah sakit pada hari Senin. Terima kasih, besok pasti hadir tepat waktu. Selamat pagi, Dr. Jiang. Hei, Muyan, hari ini rotasi magangmu sudah 1 tahun. Harusnya dapat pembimbing nih, semangat ya. Gu tua. Baru balik dari luar negeri sudah beli rumah sakit swasta top untuk istri. Betul-betul romantis sekali. Aku keluar negeri setahun. Aku berhutang banyak padanya, memberi sebuah rumah sakit saja masih jauh dari cukup. Aku ingin melihat wanita seperti apa dia. Yang bisa membuatmu, si pohon besi, berbunga. Jiang Muyan. Berhenti di situ. Dokter bodoh, aku suruh periksa USG untuk istriku, kamu tidak memeriksa. Kamu buat istriku melahirkan anak yang tak menguntungkan. Karena kamu, keluarga Wang kami punah. Tuan Wang, rumah sakit memiliki aturan tegas mencegah diskriminasi gender, melarang mengungkapkan jenis kelamin janin. Anda telah mengganggu rumah sakit berkali-kali terkait ini. Jika Anda terus, saya akan melapor polisi. Lapor polisi? Menurutmu aku takut? Aku tidak mau anak yang tidak menguntungkan. Mau... Bilangan anak tidak menguntungkan, bukankah kamu lahir dari wanita? Dan ini laporan pemeriksaan Wang Sui, memberi istri hamil ramuan berbahaya supaya punya anak laki saat melahirkan, menyebabkan pendarahan berat hampir mati di operasi. Ini melanggar hukum. Rumah sakit lapor polisi. Mau anak laki? Cari di penjara. Dasar Jalong. Saya kasih obat ke istri saya, apa urusan kamu? Saya kasih tahu kamu. Keluarga Wangku tak akan punya keturunan karena kamu. Kamu kan dokter, saya akan potong tanganmu, saya mau lihat bagaimana kamu operasi nanti. Kenapa orang ini familiar? Orang ini kayak pernah lihat di suatu tempat. Orang-orang, lempar yang bikin rusuh ini keluar. Pak Gu, kamu kebanjiran cinta nih. Masih dipeluk juga. Apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, terima kasih. Ayo Pak Gu, bawa aku lihat-lihat hadiah yang kamu berikan ke istri. Perempuan ini kok kelihatan familiar. Kenapa pria ini tampak sangat familiar? Muyan, aku benar-benar iri padamu. Baru hari pertama bertemu, sudah ada kontak dekat dengan Dr. Genius Gu Huaijing. Gu Huaijing, dokter terkenal internasional, tangan ajaib luar negeri itu? Iya, dia bukan hanya seorang ahli medis, dia juga pewaris Gu Group. Dia adalah presiden baru rumah sakit kita. Kabarnya, kali ini dia kembali ke negara untuk bekerja di rumah sakit kita. Tapi dengarnya, Dokter Gu itu dingin dan cuek, tidak tertarik dengan wanita, seperti biksu pendiam.
Kamu jangan sampai punya pikiran aneh tentang dia. Ya, Bicara apaan sih? Drama barusan benar-benar seru. Ada yang merasa punya sedikit kecantikan dan mau menggoda Dr. Gu. Liu Ruyan dan Muyan juga sama-sama magang dengan kamu. Kenapa ngomong kayak gitu? Aku tidak bilang siapa. Ada apa ini, ribut-ributnya? Dr. Qi, Berita besar, Gu baru saja kembali ke negara dan langsung bertanggung jawab pada bagian bedah rumah sakit kita. Kabarnya, dia mau menyesuaikan diri dengan lingkungan, jadi dia sendiri akan memilih mahasiswa magang jadi muridnya. Mungkin akan dipilih dari kalian berdua. Kalian berdua harus semangat ya. Tentu saja, Dr. Gu pasti akan memilihku. Dr. Gu, aku membawa 2 mahasiswa magang terbaik tahun ini untukmu. Hai Dr. Gu, saya Liu Ruyan. Saya sudah di rumah sakit Minghuai 1 tahun. Kemampuan sangat kuat, terutama dalam area pria. Area pria, ya? Direktur Qi, urus dia. Urus dia ke rotasi andrologi. Harus rotasi di semua posisi, kalau tidak selesai. Tidak boleh jadi pegawai tetap. Dr. Gu, bagaimana bisa begitu? Kenapa? Dr. Gu belum bicara dengan jelas? Ayo cepat keluar. aku masih merasa dia familiar, di mana aku pernah bertemu dengan pria ini? Kenapa bengong? Kesempatanmu sudah datang. Halo Dr. Gu, saya Jiang Muyan, MU, dan Yan, hujan dingin. Jiang Muyan, kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Dr. Gu, apakah ada kotoran di wajah saya? Tidak ada. Mengenai insiden keributan keluarga pasien hamil tadi, apakah kamu pikir kamu menangani dengan baik? Dari sudut pandang keluarga pasien, bisa memahami perasaan mereka. Tapi negara melarang rumah sakit mengungkapkan jenis kelamin janin untuk mencegah bias gender sosial tertentu. Saya pikir tidak melakukan kesalahan apapun. Bagus, kamu ingat. Etika kedokteran jauh lebih penting daripada keterampilan medis, Jiang Muyan kamu. Maaf, saya perlu menjawab telepon. Gu Huaying. Bicara baik-baik. Paman, ada suami macam kamu, selesai ambil surat nikah dengan temanku, kamu langsung pergi ke luar negeri. Bayangkan, dia sudah menunggu. Nona besar, aku ada urusan mendesak hingga pergi ke luar negeri. Aku tidak peduli, pokoknya hari ini kamu harus bawa pulang istriku. Kalau tidak, aku tidak mau mengakuimu sebagai pamanku. Baik-baik, hari ini aku pasti bawa dia pulang, oke? Hebat, nanti akan aku kirim kontak dia ke kamu. Kamu harus memberi kompensasi. Aku akan memberinya kompensasi. Jalani hidup dengan baik bersamanya. Kepala Qi, menurutmu, apa hadiah yang cocok untuk dibawa saat bertemu gadis? Soal gadis ini, harus bertanya pada gadis muda, Xia Jiang, cepat beri saran untuk Dr. Gu. Oh, itu tergantung pada gadis seperti apa yang Dr. Gu berikan. Istriku. Tidak disangka Dr. Gu masih muda sudah menikah. Wanita seperti apa yang jadi Nyonya Gu ya? Wah Dr. Gu, kabarnya Anda kembali ke negara dengan modal miliaran untuk membeli rumah sakit Minghuai, hanya untuk diberikan kepada istri, ternyata benar ya? Rumah sakit ini saya beli untuk istri. Pergi ke luar negeri selama setahun, dia pasti menderita banyak. Namun, kompensasi ini masih belum cukup. Masalah ini, jangan berdua ungkap ke orang lain. Membuat iri, Dr. Gu memanjakan istrinya. Balik ke topik, Jiang Muyan, menurutmu saya perlu menyiapkan hadiah apa lagi? Anda dan istri bisa membeli hadiah, reservasi restoran romantis untuk makan malam, dan nonton film bersama. Ada benarnya. Direktur, Hei, beritahu orang-orang, mulai sekarang Jiang Muyan adalah satu-satunya muridku, dan juga asisten pribadi. asisten pribadi. Cepat panggil orang. Dr. Gu belum pernah menerima murid sebelumnya, kamu yang pertama. Guru.
Guru, ini adalah hadiah untuk istri Anda. Saya sudah membantu menyusun. Kamu hebat dalam etika, keterampilan medis, dan perhatian. Siswa dan asisten yang baik. Terima kasih atas pujian Anda, Pak. Ini tugas saya. Namun, saya benar-benar iri pada istri Anda yang mendapatkan perhatian Anda. Baiklah, saya akan menelepon istri saya. Saya akan berjaga. Sampai jumpa, Pak. Semangat. Hampir jadi ketua. Halo, siapa ini? Istri belum simpan nomorku. Tidak apa, kita punya banyak waktu untuk kenal. Saya. Gu Jingchen. Gu Jingchen. Saya suamimu. Sayang, kamu sekarang sedang hamil, jangan banyak bergerak. Baru menikah setahun sudah berani selingkuh. Bahkan hamil anak orang lain, bagaimana saya bisa menikahi wanita yang tidak bisa menjaga diri seperti ini? Sekarang hamil, jangan banyak bergerak. Aku baru 3 bulan. Istriku, dengarkanlah. Baiklah, aku tahu, ayo pergi. Halo. Kenapa terputus? Aneh sekali. Halo, Wei Wei. Ayan, paman belum menemui ya. Paman kecilmu, bukankah dia di luar negeri? Apa, dia belum menemui kamu? Dia bilang ingin hidup baik-baik denganmu. Dia belum menghubungimu? Tidak, belum. Yan, pulang dulu dan tunggu. Pamanku akan mencarimu malam ini. Dia tampan dan kaya, kamu pasti suka. Baik, setelah kerja aku pulang dan menunggunya. Muyang, c'est Madame Camus Curantiduria. Lingkaran gelap matamu kentara. Tidurnya agak larut. Panik Wei bilang suamiku akan datang cari aku. Semalaman pun tak ada tanda. Tanpa tanda tangan keluarga, operasi tidak bisa dilakukan. Perlu diajari lagi? Iya. Kurang tidur, istirahat di ruang dinas. Hari ini tidak usah kerja. Muyan, gurumu kenapa? Kemarin masih baik-baik saja. Hari ini kenapa seperti makan bahan peledak? Aku juga tidak tahu. Hati-hati. Mau berapa lama lagi tinggal di pelukan saya? Oh, maaf, Bu Guru, ada yang salah. Apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Lanjutkan pemeriksaan kamar. Muyan, kamu sadar gak ini udah kedua kalinya guru Gu menyelamatkanmu? Aku merasa dia kayaknya berbeda sama kamu. Kamu ngawur lagi. Guru sudah menikah. Cuma peduli aku. Kalau tersebar, Nyonya Guru salah paham. Ayo pergi. Cantik, kamu pasang di tempat yang salah. Cantik, sini sakit. Mas, tolong jaga. Haha. Dokter wanita di rumah sakit Minghuai ini badannya bagus banget ya. Apa ini? Berani kamu memukul saya. Saya pemegang saham rumah sakit Anda. Jao pemegang saham rumah sakit Minghuai. Saya memukul dia, apakah saya akan dipecat? Kamu hanya dokter kecil, berani bertindak melawan saya pasti akan mengajarmu hari ini.
Berani menyentuh orang saya, cari mati. Berani menyentuh saya. Siapa kamu? Ah, ternyata Dokter Gu, karena dokter cantik ini adalah orangmu, saya tidak akan mengganggu saat ini. Tunggu saja saat Dokter Gu bosan, saya ambil setelah itu. Minta maaf kepada murid saya. Apa kamu bercanda? Saya pemegang saham rumah sakit Minghui. Kamu menyuruh saya minta maaf kepada gadis kesel ini. Apakah kamu tidak takut saya menarik investasi? Guru, Dokter Gu. Bagaimana kalau begini? Pinjamkan dokter cantik ini padaku 2 hari. Lalu aku akan invest 1 juta untuk rumah sakit kalian. Cari mati. Kau mungkin lupa selain sebagai dokter. Aku juga pewaris dari grup obat Gu, 1 juta tidak bisa membeli harga diri muridku. Pewaris obat Gu. Direktur kecil Gu. Ah maaf, Direktur kecil Gu. Seseorang datang. Mulai hari ini, hapus status saham Zhao Ziun. Grup Gu hentikan kerjasama dengan grup Zhao. Ah tidak. Kirim brengsek ini ke kantor polisi. Jangan, Dokter Gu. tidak menyangka guru akan membela saya. Guru saya. Maaf, guru, tidak sengaja. Semua orang bilang guru itu dingin dan mulia seperti biksu, ternyata memang benar begitu. Berbaliklah, bicara. Apa, ada masalah ya? Guru, terima kasih bantuannya. Tidak usah, kamu kan muridku. Aku selalu melindungi muridku. Guru, suasana hati Anda kurang baik. Apakah pertemuan dengan istri tidak lancar? Mungkin saja dia tidak ingin bertemu denganku. Aku tidak tahu apa terjadi. Tetapi seseorang seperti Anda, pasti istri Anda juga baik. Mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Seseorang menelepon istrinya kemarin. Itu tidak membuktikan apa-apa. Bagaimana jika itu kesalahpahaman? Guru, Aku senang terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah kelewatan. Apa kau punya waktu untuk pergi bersamaku untuk memilih hadiah untuk istrimu? tak masalah. Direktur Qi, waktunya Twilight dipindahkan ke posisi baru setelah 1 tahun magang, kan? Dokter Gu mengatakan. Gajinya dinaikkan 3 kali lipat, 50.000 per bulan, langsung dari kartu saya. Ini hadiah untuk Anda. Terima kasih, Pak. Anda sangat murah hati. Semoga Anda dan Ibu mendapatkan kebahagiaan. Halo, Ayan, kemarin paman kecilku tidak datang. Hari ini aku akan membawanya minta maaf. tidak perlu. Aku sampai di rumahmu. Malam ini aku menemanimu bertemu dengannya. Jika dia tidak datang, aku berikan pelajaran padanya. Bertemu suamiku. Siapkan hadiah untuknya. Muyan, Oh, Pak Guru, aku datang. Menyambut Direktur Gu. Menyambut Nyonya. Menyambut Nyonya. Saya bukan Nyonya. apakah yang saya minta sudah siap? Direktur Gu, hadiah untuk Nyonya sudah siap. Guru sengaja memotong manajer, takut aku canggung dan membantuku. Pak Guru benar-benar baik sekali. Tas edisi terbatas bernilai jutaan, beli banyak. Dan cincin berlian bernilai jutaan. Istri seperti apa yang bisa mendapat cinta dari guru? Aku iri padanya. Ayo kita lihat yang lain di sana. Oke. Mau beli dasi? Ya, aku ingin beli dasi untuk suamiku. Kamu menikah? Iya. Pertama kali aku pilih dasi untuk orang lain, tidak tahu mana yang bagus. Bisa bantu pilih, Bu Guru? Iya. Yang sutra biru ini bagus, serbaguna dan elegan, tidak mudah salah pilih. Kalau aku jadi suamimu, mungkin aku suka. Pelayan.
Aku merasa bagus. Tolong bungkuskan. Baik, oke. Terima kasih. Tak disangka, muridku ini ternyata seorang gadis baik dan perhatian. Guru, hadiah untuk istri Anda. Semua siap. Oh, bagaimana penampilanku hari ini? Kalau begitu saya ganti pakaian. Pak Guru, terlalu tampan itu ilegal. Istri Anda dibuat pusing oleh ketampanan Anda. Kamu ya? Oh iya. Pentingnya perjanjian transfer rumah sakit untuk istri Anda. Terima kasih. Saya penasaran sebesar apa kehebatan istri Anda sehingga sepadan dengan guru tampan, kaya, lembut, perhatian seperti Anda. Pak Guru, mobil sudah tiba. Saya duluan. Semoga pertemuan Anda dengan istri menyenangkan. Pergi dulu, Pak. Paman, jika kamu tidak mencari tanteku, aku akan marah. Setahun lalu kamu ke Amerika untuk bekerja, tidak memikirkan perasaannya. Kamu tahu bagaimana dia menjalani tahun ini? Itu salahku. Aku datang minta maaf. Aku tidak peduli, malam ini kamu harus bawa sahabatku. Tante kecil, Jiang Mu Yan pulang. Tunggu dulu, kamu bilang tante kecilmu namanya siapa? Jiang Muyan. Jiang Mu Yan, paman kecil, kamu benar-benar membuatku marah. Kamu bahkan lupa nama istrimu sendiri. Namanya Jiang Mu Yan dari Mu Yan Hanyu. Dokter Gu, saya Jiang Mu Yan. Kabut malam hujan dingin. Pantas aku merasa nama Jiang Muyan sangat akrab. Ternyata sama dengan nama istriku. Lau Gu, dengar aku bicara. Dengar, aku akan pergi mencarinya sekarang, jam 8 tepat sampai, tunggu saja. Aku pulang, Wei. Ayan. Akhirnya kamu pulang. Kabar baik, paman kecilku baru saja menelepon. Bilang datang jam 8. Dia selalu tepat waktu. Bilang jam 8 ya jam 8 pasti datang. Mau ganti baju? Ah, tidak perlu. Ayan kamu sudah kelihatan sangat bagus. Tunggu saja menerima cinta paman kecilku yang seperti ombak ya. Kalian punya 2 anak. Aku punya adik untuk bermain. Ngomong-ngomong. Wei, aku sedikit tegang. Aduh, kenapa gugup? Kalian kan pasangan sah. Duduk sini, tunggu dia datang. Sebentar lagi pukul 8, kalian akan segera bertemu. Jiang Muyan, jangan gugup. Bukan pertama bertemu. Hari pernikahan kamu sudah lihat dia. Lima detik lagi, bersiaplah menyambut paman kecilku. Pergi saja. Apa dengan paman kecilku? Jam berapa ini? Sudah sampai. Ah, dia salah pergi ke tempat. Dia pasti pergi ke villa yang dulu dia berikan padaku. Aku meminjamkan villa kepada pasangan muda dari desa untuk tunggu, biar aku periksa. Ayan, pelan-pelan. Pastikan kamu bahagia ya. Kamu adalah Sayang, siapa yang datang larut malam? Sayang, Iya, istriku. aku masih mau kasih dia kesempatan lagi, tapi ternyata terakhir kali bukan kesalahpahaman. Orang ini gila. Banyak banget barang bermerek. sayang kita jadi kaya. Ya, ayo jalan. Dokter Jiang, Zhang, ada cowok datang cari aku?
Hadiah-hadiah itu bisa bernilai jutaan, kan? Tidak ada, sudah larut malam, siapa datang? Iya, benar sekali. Aku duluan ya, jaga dirimu, ada apa-apa telepon. Ok. Halo Paman, kamu bilang mau jemput Tante? Kenapa begini? Aku tidak punya istri. Paman, omong apa? Sebenarnya bagaimana? Tidak ada apa-apa. Bilang saja ke dia, aku akan kasih 50 juta, biar cepat pisah. 50 juta kompensasi. Adikku gila ya. Apa 50 juta? Nggak apa-apa kok, ibu kecil. Paman bilang sebagai kompensasi, kasih kamu 50 juta buat uang jajan. 50 juta. Orang kaya memang luar biasa. Yuk, makan. Lupakan dia. Baik. Paman kecil saya, ada kesalahpahaman tentang Ayan. Mengandalkan dia mengejar Ayan mustahil. Aku harus bantu dia mengejarnya sendiri. Xiao Yue, kamu cari aku ya. Zinange, cepat-cepat datang duduk sini. Zinange, mau kopi nggak? Jangan berlebihan, cukup menakutkan. Ada masalah APA lagi yang perlu aku bantu selesaikan? Aku dengar keluargamu mengadakan konferensi medis. Bagaimana persiapannya? Aku kasih tahu, kali ini kami mengundang semua pakar medis dan perusahaan farmasi dari seluruh Zhongxia. Mereka dengar bahwa acara ini untuk mengumpulkan dana dan mengadakan konsultasi gratis bagi pasien di daerah pegunungan, jadi sangat antusias. Ini pasti akan jadi konferensi medis yang sangat besar. Sudah Nange. Sebenarnya aku dapat 2 undangan dari Paman Li. Kamu bisa pergi dengan paman kecilku. Kenapa tidak langsung kasih ke paman kecilmu? Ah, kamu kan tahu paman kecilku itu suka sekali marah. Dia merasa acara begini membosankan. Ibuku bilang konferensi medis kali ini sangat penting. Harus ada yang pergi, jadi bawa saja dia. Sudah Nange. Kamu yang terbaik. Oke. Aku setuju. Bagus. Aku juga dengar ada lelang di konferensi untuk mengumpulkan dana. Aku akan membeli cincin bintang paling mahal di lelang. Berapapun harganya. Atas nama paman kecilku. Nona besar, cincin bintang itu dulu milik kerajaan, kualitasnya terbaik, sangat langka. Banyak orang pasti mengincarnya. Cincin ini untuk bibi kecil saya. Mahal, dia layak mendapatkannya. Hanan, kamu yang terbaik. Tolong bantu aku ya. Berhenti, kalau bantu orang, aku lanjut cari ZHN Rong. Terima kasih, Zetanan. Hello, Ayan. Besok ada konferensi medis di Hotel D-Day. Ibuku memaksa aku untuk pergi, padahal aku sudah membuat janji dengan teman. Pergi menggantikan aku? Sulit sekali menolakmu. Kamu setuju ya? Aku tahu kamu yang terbaik. Ketika Ayan bertemu paman kecilku dan menerima hadiahnya, dia pasti akan jatuh cinta padanya. Lao Gu. Undangan konferensi medis besok. Kamu tahu aku tidak tertarik dengan acara semacam ini. Ayo, coba pergi dan lihat-lihat. Di acara konferensi medis seperti ini, perusahaan farmasi datang hanya untuk bergaul. Berapa banyak yang benar-benar berhati baik? Apa yang harus dikenali? Tidak selalu begitu, kan? Jiang Muyan. Yang mana Jiang Muyan? Apa itu Jiang M. Yuyan? Pasti istrimu, Jiang M. Yuyan. Ada 2 Jiang M. Yuyan? Aku punya seorang murid yang juga bernama Jiang M. Yuyan. Tapi di konferensi medis seperti ini, yang hadir adalah tokoh medis terkenal. Dia pasti tidak mendapat undangan semacam ini. Begitu kebetulan. Mungkinkah muridmu itu sebenarnya istrimu? Cinta guru dan murid. Apa kamu pikirkan? Aku bertemu dengan istriku. Dia berbeda dengan M. Yuyan. Tapi aku lihat Xiaoyu suka banget bibi kecilnya. Kamu bilang padaku sebelumnya kalau kamu dikhianati. Apakah ada salah paham di sini? Aku lihat dengan mata kepala sendiri, bukankah itu nyata? Lupakan saja. Tidak usah dibicarakan lagi. Aku sudah memutuskan untuk bercerai. Apakah kamu masih akan pergi ke pelelangan kali ini? Selesaikan masalah ini cepat-cepat, segera urus perceraian. Bukan, Lao Gu, cerai di tempat, tegas sekali. Kenapa dia datang? Mendengar bujukan dari Yue?
Ingin menjodohkan kita. Jam 8. Jam 8 orang akan muncul. Saat itu kamu tahu segalanya. Tepati janji. Cepat pergi, sudah tidak sempat. Yue, 2 jam lagi pesta akan dimulai, ayo. Yang ini, dan yang itu. Yang ini. Zinkerkan. Gaun ini anggun, hangat, elegan tapi tidak kehilangan kewibawaan. Pilih ini saja. Ayo bergerak. Aku hanya membantu kamu menghadiri pesta. Ayan, kamu tidak tahu. Pakaian itu penting. Untuk menghadiri pesta orang-orang penting, tentu harus berdandan baik. Cepat-cepat, sebentar lagi aku berangkat. Kamu harus tampil memukau di pesta itu. Membuat mata mereka terpesona. Baik, mari kita pergi. Direktur, bagaimana gaya rambutnya? Ayan punya aura yang luar biasa, hanya perlu sedikit sentuhan. Direktur, hanya tersisa 10 menit lagi. Wah, Bagus banget ya. Tinggal 1 menit lagi, tunggu sebentar, nggak rugi kok. Kamu jangan bikin aku kecewa. 5, 4, 3, ITU Bangga Sekolah. Jiang Muyen. Kenapa hari ini pakaiannya menggoda? Datang sini buat cari cowok ya? Jiang Muyan, sejak lulus dari universitas, aku membuka perusahaan sendiri. Sekarang identitas dan posisiku sudah berbeda jauh. Menurutku, kamu juga tetap mempesona. Bagaimana kalau begini? Aku beri kamu 100.000 per bulan, jadi teman tidurku, selalu siap kapanpun. Bagaimana menurutmu? Dengan 100.000 ingin memelihara orang. Di antara para direktur, kamu orang miskin, ya? Apa kamu masih mengira kamu gadis populer yang membuat semua orang tergila-gila? Aku kasih tahu kamu, kalau aku biarkan kamu ikut sama aku, itu artinya aku masih menghargai kamu. Tunggu sebentar. Apa kamu sudah pernah dipelihara oleh orang lain? Oh, begitu rupanya. Wajah ini, kok kelihatan sangat bersih. Jangan sentuh aku. Dasar wanita jahat. Berani beraninya kamu pukul kakian. Bro. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Jiang Muyan, aku sarankan jangan menolak kebaikan dan malah terima hukuman. Ikuti saja, aku jamin hidupmu nanti akan nyaman. Bro, dia masih ada di sini. Ih, kamu tahu apa sih? Aku ingin kalian jadi saudara. Kita bertiga main bareng. Lebih seru kan? Gimana Jiang Muyan, mau jadi seperti dia, jadi mainanku? Siapa itu orang? Berani ganggu orang saya. Siapa kamu berani menghina? Aku hajar wanita hina ini, kamu mau jadi pahlawan. Aku suaminya. Jiang Muyan, kamu benar-benar lucu. Kamu carry orang buat pura-pura jadi suamimu. Aku rasa cowok tampan ini bayarnya minimal 100 per hari. Betul sekali orang seperti mereka selalu berbabusik. Tidak tahu bagaimana mereka bisa masuk tempat elit ini. Ngapain?
Berani panggil orang buat. Berani ngomong lagi, aku hajar. Zerakin, mereka siap sedia. Ayo kita pergi, jangan ganggu rencana kita. Baik, nak. Hari ini kamu beruntung. Ayo pergi. Wajahmu. Bagaimana? Tidak apa-apa. Kamu hari ini sangat cantik. Tapi, kenapa kamu ada di sini? Pak, hari ini saya datang untuk menggantikan teman. Acara ini biasanya hanya untuk ahli medis. Saya dokter magang, tidak bisa datang. Oh, jadi begitu. Mengapa Pak juga di sini? Saya datang mencari seseorang. Akhirnya kedua orang telah dipertemukan. Baiklah, sepertinya saya, Sang Cupid, harus mundur sekarang. Beritahu Dokter Gu bahwa saya ada urusan mendesak di rumah, jadi saya harus pergi. Mari kita masuk bersamaan. Pak Gu, Adamazala Sakyong, Perlu en Datangani. Ada urusan sebentar, duduk dulu. Oke. Boleh tahu nama Anda agar bisa membantu menemukan tempat duduk? Tidak perlu, saya bisa cari sendiri. Terima kasih ya. Lihat gaya kamu yang seperti mencari-cari. Takutnya kamu adalah influencer yang menyelinap untuk cari perhatian. Kamu salah paham, menggantikan teman saya. Influencer cari perhatian seperti kamu sering terlihat. Bicara bohong untuk popularitas. Pergi sendiri atau disuruh pergi? Minta bicara lebih hormat, saya datang dengan undangan. Aku tidak seharusnya bicara banyak dengan orang seperti kamu. Orang-orang, Aku mau lihat siapa yang berani. Gu. Tuan Gu. Berani juga kamu menyentuh orangku. Dia Oranda. Anda adalah Nyonya Gu? Jangan bergerak, ikuti aku. Aku tidak mau muridku diusir dengan cara memalukan seperti ini. Tuan Gu, Nyonya Gu, silakan ke sini. Nyonya Gu, aku duduk di tempat guru dan berpura-pura menjadi dia. Selamat malam, para tamu. Terima kasih telah menghadiri acara lelang amal di konferensi medis kali ini. Semua hasil penjualan akan disumbangkan ke daerah miskin untuk pembangunan rumah sakit pedesaan. Lelang dimulai sekarang. Item pertama yang dilelang adalah keramik dari dinasti Tang. Sekarang diperlihatkan item terakhir dari lelang ini, cincin bintang kerajaan. Wah, cantik, menginginkan ini. Ini adalah impian semua wanita. Rui Kang Parma, 30 Fuyang Property, 40 juta. 55. Jiaoyang Electronics. 80 juta. Beberapa orang tuh. Berpakaian rapi banget. Datang ke lelang, nggak mau keluar uang sepeser pun. Bikin saya malu. Terus aja naikkan. Ini nggak baik kan, Pak? Ini kan buat amal. Berapapun nggak ada yang terlalu banyak. 1 miliar. 1 miliar lagi. Saya ingin melihat apakah Jiang Muyan bisa memberikannya atau tidak. Terlalu banyak panggilannya, Bu Guru. Grup medis Gu Huaijing 2 miliar. 2 miliar sekali, 2 miliar 2 kali, 2 miliar 3 kali, terjual. Set cincin ini akan diberikan kepada istri Tuan Gu. Nona Zhang Nguyen. Saya. Saya keluar untuk menerima telepon. Yu Wei, Paman kecil, apakah cincin untuk Ayane sudah diterima? jadi, Anda yang mengatur cincin itu. Kau Mengirim ke orang yang salah. Smokey tidak ada di sini hari ini. apa yang terjadi? Akan kuberitahu nanti. Aku harus berurusan dengan kekacauan ini dulu. Bagaimana dia bisa menjadi istri TN Gu?
Maafkan aku, Nyonya, aku baru saja dapat kabar kalau cincin ini bukan untukmu. Tidak apa-apa. Sudah kubilang, bagaimana bisa seorang guru menjadi suamiku? Jadi ternyata salah orang. Aku bilang, bagaimana bisa semua orang menjadi istrinya Tuan Gu? Jiang Muyan, sekarang berlutut di depanku dan menyerah padaku. Nanti mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membelikanmu cincin. Kamu tidak pantas. Tolong bawa cincin bintang itu ke sini. Jiang Muyan, cincin bintang ini untukmu. Sangat romantis. Guru tidak bisa menerimanya. Wajah manis. Kenapa kamu suka sekali berpura-pura kaya? Kau berpura-pura jadi Tuan Gu. Semua orang di sini tahu bahwa Tuan Gu tidak akan menghadiri acara seperti ini. Siapa yang melepaskan tali membiarkanmu keluar? Kau berani menghinaku? Satpam, bawa dua orang ini keluar. Siapa itu? Siapa yang berisik di sini? Tuan Li, Anda tidak tahu. Ada seseorang yang mengganggu ketertiban lelang dan berani berpura-pura jadi Tuan Gu, tapi tenang saja. Aku bersiap memberinya pelajaran. Kamu kenal ya? Tak berani kenal. Bos Li, sebelumnya kita sudah sepakatkan, nanti kenalkan saya dengan Tuan Gu. Kenapa kamu memukul Jiang? Lupakan. Aku tidak memukul wanita. Boss Li, Apa maksud Anda? Orang yang tidak tahu siapa dia. Orang di depan kalian ini adalah pewaris keluarga Gu. Gu Huai Ying. Tuan Li, salah paham. Bagaimana mungkin dia Gu Shao? Cepat pergi. Gu Shao? Tadi kami yang salah. Mohon maaf, kami minta izin pergi dulu. Ayo pergi, pergi. Baiklah semua, acara lelang hari ini berakhir di sini. Silakan bubar. Lucu sekali, ya? Saat kuliah, aku tidak suka Liu Jian. Mengganggu gadis karena keluarganya punya uang, orang tidak berani melawan. Hanya guru berani. Melindungi rakyat dari kejahatan. Ini saya kembalikan kepada Anda. Tidak suka. Perempuan suka hadiah mahal. Hadiah senilai 2 miliar. Penerima hadiah bayar 40 juta pajak penghasilan pribadi. Saya tidak sanggup bayar. Layak jadi magang terbaik di rumah sakit kita. Hitungan ini jelas. Ini saya kembalikan kepada Anda. Cincin ini dikirim oleh keluarga saya untuk istri saya. Tapi, sudah memutuskan untuk bercerai dengannya. Mau berpisah dengan istri Anda. Kenapa? Tidak ada apa-apa, mungkin kami tidak cocok lagi. Dulu Anda sangat peduli dengan istri, sekarang tiba-tiba mau bercerai? Kalau tidak mau cincin ini, buang atau berikan kepada orang lain. Tidak bisa begitu. Saya bantu simpan dulu, nanti kalau perlu saya akan kasih. Memang harus dijelaskan dengan jelas. Saya telepon dulu. Ya, saya yang memesan taksi. Bu Guru, saya pamit dulu. Sudah tahu istriku bukan dia, kenapa aku masih bermimpi? Yue, Sudah ketemu paman belum? dia sama sekali tidak datang. Kamu tidak melihatnya. Dia punya pria lain. Opa, kamu ngawur. Ayayan bukan orang seperti itu. Dia tak mungkin melakukan itu. Jangan nodai nama baiknya. Melihat sendiri, mustahil palsu. Paman kecil, mungkin ada kesalahpahaman. Mau telepon tanya? Terakhir kali telepon, mendengar suara pria lain di sampingnya. Membohongi diri sendiri mungkin salah paham. Kemarin, membawa mobil hadiah untuk menjemputnya. Tapi dia mesra dengan pria lain, bahkan hamil. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Yue. Aku berniat menceraikannya. Kasih tahu duluan. Keluar minum.
Hei, guru. Saya teman Gu Junjing, Li Zinan. Gurumu mabuk, saya coba hubungi yang lain tapi gagal. Kamu ba jemput dia ya? Di tengah malam, bukankah guru seharusnya dengan istri? Kenapa mabuk? Sudahlah. Kalau aku tidak tahu mungkin tidak masalah. Tetapi guru mabuk, sebagai murid harus jemput dong. Halo, saya mau jemput guru saya. Kamu murid baru Huai Ying. Aku ingat sekarang. Hari ketika Pak Gu kembali ke negara itu adalah saat kita punya kontak yang dekat. Siapa sangka kamu menjadi muridnya? Takde memang takde ya. Katanya teman guru itu cerewet, memang benar. Apa kamu punya pacar? Apakah saya punya pacar urusan pribadi saya? Kalau kamu tidak punya pacar, aku bisa kenalkan seseorang. Saya tidak tertarik padamu, Tuan Li. Yang saya maksud bukan saya loh. Begini saja, kamu bilang sesuatu yang baik, aku akan perkenalkan Huai Jing. Kepada kamu, bagaimana kalau kalian menyalin hubungan guru dan murid? Tidak bicara, apakah kamu benar-benar ada rencana terhadap Zhun Jing? Tuan Li, Anda adalah teman guru saya menghormati Anda, tetapi guru saya sudah menikah. Anda bercanda dengan pernikahannya, tidak menghormati guru saya dan istrinya. Menarik, Huai Jin. Muridmu berani. Siapa memberinya keberanian? Saya yang memberinya. Tidak bisa. Bisa, tentu saja bisa. Guru, saya antar Anda pulang saja ya. Nona Jiang, kalau ada kesempatan, kerja di rumah sakit saya saja. Jangan ikut guru kamu. Dia itu orang yang tidak paham menjaga wanita. Guru, kenapa badan panas sekali? Wajahnya juga merah sekali. Bu Guru. Bu Guru ada di rumah? Guru dan Bu Guru tidak tinggal bersama? Guru, saya akan membuatkan sup anti mabuk untuk Anda. Tunggu sebentar ya. Guru, sup anti mabuk selesai. Jika Anda baik, saya akan pergi. Kenapa? Guru, apakah Anda sudah sadar dari mabuk? Keluar menjemputku selarut ini. Belum makan ya? Lapar nggak? Nggak lapar. Ayo berangkat. Guru traktir kamu makan malam. Guru, biar aku yang traktir kamu. Bawa makan semangkuk mie. Kelihatannya biasanya bayar dokter Jiang terlalu sedikit. Nanti ku beri kenaikan gaji. Guru, jangan lihat mie sapi di sini biasa, tapi tak lebih buruk dari makanan lezatmu. Pas saya sekolah, saya sering makan di sini. Baiklah, saya Biar saya yang ambil. Nomor 2 silakan ambil pesanan. Mie kita sudah siap, mau ambil? Duduk saja, saya ambilkan. Oke. Guru berwibawa. Tidak tahu pikiran istri guru, mengabaikan pria baik seperti ini. Guru, coba ini. Bagaimana rasanya? Lumayan enak. Kan, makan lebih banyak lagi. Guru, kenapa Anda murung hari ini?
Jika tidak nyaman, abaikan saja. Benar-benar bodoh bertanya urusan pribadi guru. Tidak ada sulit dibicarakan. Hanya saja, agak memalukan. Hari ini saya bertemu dengan istri saya, sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. Berbeda. Guru. Apakah kesalahpahaman? Wanita ingin kebahagiaan. Anda bisa bicara dengannya. Dia selingkuh. Tenang, saya tidak akan membocorkannya. Sekarang kalau dipikir-pikir, dulu buru-buru pulang memperbaiki perilakunya. Sungguh lucu. Bu Guru, meskipun tidak tahu detailnya, dia bercerai dengan Anda. Pasti itu kerugian baginya. Bu Guru, kenapa Anda menatapku terus? Apa? Suamimu memperlakukan bagaimana? Baik sekali kok. Dia memberiku uang saku banyak. Walau sudah kali ingkar janji, belum pernah bertemu sampai sekarang. Oh, baguslah. Kamu gadis baik. Pantas mendapatkan kebahagiaan. Ada apa, Pak Guru? Sabuk pengamanmu belum terpasang. Dasar kamu Jiang Mayan. Pantas saja akhir-akhir ini sombong sekali di rumah sakit. Rupanya menggoda pria tua. Lihat saja, kali ini aku akan memberimu pelajaran. Liu Ruyan, kamu gila. Seperti kamu, tidak tahu malu, menggoda pria di mana-mana, entah seberapa kotor kamu. Lebih baik kamu bersih-bersih deh. Liu Ruyan, kamu fitnah. Saya tidak memfitnah. Saya punya bukti. Ayo semua lihat baik-baik. Apa ini? Jiang Muyen. Kamu jangan keras kepala, Ruyan sudah memotret kamu berkencan dengan pria tua. Segera mundur kalau kamu pintar. Murid Tuan Gu adalah Ruyan kita. Ruyan Liu, sebelum menghina orang lain, mengapa tidak memikirkan urusan sendiri? Tidak ada yang tahu tentang Anda dan dokter. Kau masih memfitnah orang. Aku akan mencuci mulutmu. Aku akan mencuci mulutmu. Mulutmu sangat kotor, kau harus mencucinya. Jiang Mayan. Apayang Kolakukan, Ting Tang. Lihat ya. Ini kantor. Apayang Gribuini. Direktur Tang, sesuatu kotor di tubuh Jiang Muyan. Saya bantu bersihkan, tetapi menyalahkan saya. Tidak tahu berterima. Liu Ruyan, berbicara bertanggung jawab. Sudah. Lihat dirimu, jadi seperti apa? Masih ada kesadaran sebagai dokter? Cepat rapikan diri dan datang rapat. Dan kalian juga, nanti ikut juga ya. Dengar enggak? Rapikan dirimu baik-baik. Di rumah sakit kita ada pasien VIP. Zhang Muyan. Sebagai intern bantu-bantu ya. Direktur Li dari sini. Direktur Li dari sini adalah donatur rumah sakit kita. Tiap tahun sumbang 1 miliar untuk rumah sakit. Harus kita perhatikan serius. Kalobikin Diamara, kita semua. Jangan sampai tidak sanggup tanggung jawab. Dokter Tang berikan pasien penting ini padamu, lakukan terbaik. Dokter Liu tertarik, bagaimana kalau pasien ini kamu tangani? Tidak tahu maksud baik seseorang. Apakah ada masalah, Dokter Jiang? Tenang, Dokter Tang. Saya akan... Baiklah, sementara ini pertemuan selesai. Dokter Tang, menurutmu cara ini benar-benar bisa membuat Jiang Muyan menjauh dari Dokter Gu? Meski Direktur Li dari sini membawa nama dermawan, dia terkenal sulit dihadapi. Mesum dan suka wanita.
Siapapun dokter atau perawat perempuan yang dia suka pasti akan kehilangan kehormatannya. Siapa yang urus pasti sial. Saillant. S'écarant. Kamu tahu niat baikku kan? Ah. Mandor Tam, pelan-pelan. Itu bukan Dokter Jiang? Itu bukan Dokter Jiang? Apakah yang di belakangnya adalah asisten dari Yem Li dari sini? Kamu mengenalnya? Yem Li ini sangat munafik, dengar-dengar. Di depan umum dikenal sebagai dermawan. Sebenarnya, dia sering mengganggu wanita di sekitarnya, terutama wanita muda. Ada banyak skandal tentang dia. Apakah dokter? Zhang Akan dalam bahaya bersamanya? Periksa kamar mereka. Baik. Pak Li, ini Dokter Jiang yang bertanggung jawab atas Anda nanti. Dokter Jiang, ini Pak Li kami. Senang bertemu, Pak Li. Saya dengar Dokter Jiang sangat berprestasi. Dia adalah dokter wanita paling berbakat di rumah sakit ini, masih muda dan sukses. Silahkan duduk. Terima kasih atas pujiannya. Saya akan melakukan pemeriksaan dasar terlebih dahulu. Mohon kerjasamanya. Tidak perlu terburu-buru. Dokter Jiang masih muda, pengalaman kerjanya pasti belum banyak. Apakah dia bisa menangani pekerjaan ini? Kami dokter selalu menjalani penilaian rutin. Anda bisa tenang. Oh. Begitu ya. Sepertinya pengalaman kerja Dokter Jiang masih sedikit. Tidak tahu bagaimana menangani pasien selevel saya, Xiao Shang. Beri Dokter Jiang segelas air, dia tampak sedikit tegang. Docteur Zhang. Minumlah. Pak Li, ada peraturan di rumah sakit kami, dokter tidak boleh makan atau minum di ruang pasien. Peraturan itu kaku. Manusia itu fleksibel. Dokter Jiang begitu capek memeriksa saya. Apa dengan air? Jangan khawatir. Acutida Kakan Mamberitaü Siapapin dan Menulit Kanda. Ayo. Jenderal Li, rumah sakit ini memiliki aturan, jadi jangan menyulitkan saya. Jangan mempersulit saya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Apa yang salah dengan membuat hal-hal yang sulit bagi Anda? Kau harus meminumnya. Jika tidak, Anda harus meminumnya juga. Pak Li, ini rumah sakit. Apa yang Rue Masaki, Kenapa Mestipusing? Setiap tahun saya donasi 1 miliar untuk rumah sakit ini. Di sini, saya bilang 1 dan tidak ada yang berani bilang 2. Anda tahu bagaimana dokter sebelumnya mengundurkan diri? Karena dia tidak tahu waktu yang tepat. Sudah saya bicara baik-baik padanya. Dia tetap tidak mau dengar. Jadi saya suruh orang untuk keroyok dia. T'as eu quand? Sekarang dia masih di rumah sakit jiwa. Nona Jiang orang pintar. Harusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? baiklah? Saya minum. Itu benar. Lepaskan aku. Kau tidak bisa lari. Kurang ajar, kamu benar-benar cari masalah. Murid Gu Huaijing. Kau menyerang aku, guru tidak akan membiarkan. Guru. Kau pikir Gu Huaijing akan membela kau, pecinta magang? Sekarang mau telepon. Sudah terlambat. Aku akan bersenang-senang hari ini, bahkan jika raja dari segala raja datang. Lepaskan aku.
Lepaskan dia. Gu et Jing. Tuan Gu, aku hanya bercanda dengannya. Itu dia. Dia merayu saya pertama. Aku merayu Anda. Memalukan. Kamu merayuku. Siapa lagi? Menggoda orang dengan kemolekanmu. Setiap melihat pria kaya, menghampiri. Memang wanita murahan. Bicara satu kata lagi, saya potong lidahmu. Tuan Gu. Menyumbang 1 miliar ke rumah sakit setiap tahun. Kamu yakin? Ingin berkonflik dengan saya demi magang ini? Cuma 1 miliar, saya Gus Hunjing punya banyak uang. Percaya tidak, saya bisa membuatmu tidak bisa hidup di Zhongxia. Tuan Gu. Kebodohan saya tidak memahami jalan dunia. Moment à Kutak Taumal. Seharusnya aku tidak mengganggu muridmu. Yang harus kau minta maaf bukan aku. Tapi dia. Dokter Jiang, aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku akan berubah, merenungi kesalahan. Merenungi kesalahan. Berubah, bagaimana dengan gadis yang kau tus ke rumah sakit jiwa? Siapa beri mereka kesempatan? Bayar, beri uang, banyak sekali uang. Tak perlu. Saya merekam semua yang Anda katakan sejak Anda masuk ke pintu. Kau akan dijelaskan dirimu kepada polisi. Ayo. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Jiang Muyan. Ada apa denganmu? Jiang Muyan, ada apa denganmu? Aku merasa panas. Tahu ada masalah dengan aroma itu? Tunggu. Aku akan memadamkannya. Aku merasa tidak enak. Jiang Muyan, kamu terkena obat. Jiang Muyan. Lihat baik-baik, siapa aku? Jiang Muyan. Kamu sudah bangun. Apakah ada yang tidak nyaman? Anda membawaku ke sini. Li Tiangwei menaruh obat di minuman, dan ada masalah dengan aroma di ruangan. Jumlah yang Anda hirup cukup banyak. Saya tidak melecehkan Anda, kan? Kelihatannya Anda cukup sadar diri, ya? Saya menyentuh Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak sengaja melakukannya. Maksud Anda adalah, saya melakukannya dengan sengaja. Saya hanya bercanda, tidak ada yang terjadi di antara kita. Guru sudah menikah. Kalau aku benar-benar melampaui aku akan langsung diusir dari rumah sakit. Apa dia sedang memikirkan suaminya? Ini cukup serius, mau lapor ke suamimu? Tidak perlu, dia sibuk bekerja. Kalau begitu, istirahatlah. Ada urusan di departemen, saya pergi. Terima kasih atas kerja kerasnya, guru. Direktur Gu, Anda memanggil saya? Tang Hai, apa yang terjadi dengan Li Tiangwei? Monsieur Gu. Mr. Li diatur oleh Dr. Jiang. Saya tidak tahu. Jika saya ingat dengan benar. Saya ingat Anda selalu mengatur hal-hal ini, kan? Dr. Jiang memintanya sendiri. Dia bilang dia ingin berkontribusi untuk rumah sakit. Jadi aku memberikannya. Oke.
Biar kutanya lagi. Kenapa gadis yang bertanggung jawab atas ini terakhir kali berhenti? Ini. Mungkin ada urusan keluarga. Dia tidak bilang saat berhenti, jadi saya tidak bertanya. Tang Hai. Saya tanya lagi. Benar-benar tidak tahu ada apa? Benar-benar tidak tahu ada apa? Tuan Gu. Saya benar-benar tidak tahu. Karena kamu tidak bisa mengingatnya, biar aku yang ingatkan. Kamu mencoba menyenangkan Li Tiangwei dengan sengaja mengatur dokter-dokter muda untuk melayaninya. Kamu tahu mereka mungkin akan mengalami pelecehan tapi tetap melakukannya. Semua bukti kejahatanmu sudah dilaporkan ke polisi. Pak Gu. Aku salah, aku tahu aku salah. Semua ini demi kebaikan rumah sakit. Liu Ruyan yang jahat itu yang membujukku. Pak Gu, aku tahu aku salah. Kamu tidak layak mengenakan seragam ini. Kamu pasti Tang Hai kan? Ikut kami. Aku salah. Aku salah. Kalian ngapain lepaskan aku? Kalian tahu siapa di belakangku? Lepaskan aku, percaya nggak aku bisa bikin kalian pergi. Selain menyebar rumor, cari pria buat bully. Apa kamu punya cara lain? Jangan main. Aku nggak selesai dengan kamu. Tapi kamu nggak punya kesempatan karena di belakangku ada guru. Uk. Guru. Jeanne Muyon. Ikut. Terima kasih, Kepala Ki. Terima kasih untuk... Saya tahu Anda mencarikan seseorang untuk menyelidiki masalah ini dan menangkap Liu Ruyan serta Dr. Tang sebagai dalang. Anda salah berterima kasih. Pada hari Anda pingsan, Dr. Gu secara pribadi mengurus masalah ini. Sangat tegas dan cepat. Saya belum pernah melihat Dr. Gu begitu marah. Mulai. Benar-benar tak menyangka, dokter jenius seperti guru, pemimpin grup konglomerat terkemuka. Bisa seperti orang terdekat dengan saya. Percayalah Pak, saya harus setia kepada guru, menjadi asisten paling setia dan andal. Wah, tak perlu bersaing begitu keras. Kenapa terpesona? Makanlah. Menurutku, Dokter Gu benar-benar guru terbaik di dunia. Dokter Gu tidak suka dipuji seperti itu. Kamu bilang, siapa bisa menandingi karisma Dokter Gu? Makan aja begitu anggun dan mewah. Kenapa? Aku bilang sebenarnya, apakah menurutmu Dokter Gu seperti karakter dari novel? Dingin dan menahan diri. Terlalu apa? Terlalu terima kasih. Kalau begitu bekerja yang rajin. Selesai makan, selesaikan rekam medis. Apa? Baik. Kenapa gak bilang aku? Ah, Hang. Ingat beritahu saya kalau ada yang tidak masuk akal atau tidak adil di tempat kerja. Bagaimanapun, kamu bilang kamu orang saya. Kapanpun, saya sebagai guru akan mendukung kamu. Terima kasih, guru. Saya pergi dulu. Hey, saya pulang ke negara. Kamu di Tiongkok? Yuk kumpul. Masih di luar. Ah, masih di luar kota. Oke, baiklah. Nanti saya pergi ke luar kota menemui kamu. Lao Gu. Sepupumu itu cari kamu untuk apa sih? Saya dengar dia hidupnya sangat kacau, pacaran dengan beberapa perempuan sekaligus. Benar-benar anak borju. Tidak tahu, biarkan sajalah. Jangan ganggu saya sudah cukup. Kamu tidak lihat jalannya? Apakah kamu baik-baik saja?
Ini sahabatnya Xiao Yuwei. Istri yang kakakku nikahi tiba-tiba. Tidak menyangka setahun, masih cantik. Saya baik, tapi kamu harus pelan-pelan bawa mobil ya. Mudah terjadi kecelakaan. Kamu tidak ingat saya lagi? Apakah seharusnya aku? Aku ingat dia seharusnya hanya bertemu saudaraku sekali. Mungkin sudah lupa pada kami. Kalau begitu, kenapa tidak bermain sedikit? Selama aku berpura-pura jadi Gu Huaijing. Maka orang ini adalah milikku. Jiang Mayan. Suamimu tidak ingat aku. Kamu adalah Gu Jingche. Dia tidak mengenal Gu Huaijing, tapi tahu nama Kessel Gu Huaijing. Ya, aku adalah Jing Chen. Tak kusangka. Selalu tak bisa, tapi bertemu di jalan. Ah, juga salahku hingga baru sekarang kita akhirnya bertemu. Aku tahu kamu sibuk bekerja. Itu juga salahku. Tangannya terluka, kita membalut luka dulu. Oh tidak, hanya luka kecil, bisa membersihkannya sendiri. Kalau kamu bilang begitu, aku akan berpikir kamu tidak puas dengan aku. Tidak ada begitu. Ayo, aku antar kamu pulang. Lukanya sudah membaik? Ada waktu akhir-akhir ini, aku ingin traktir kamu makan. Baiklah, sampai besok. Datang awal sekali. Tentu harus datang awal kalau kencan dengan wanita cantik. Tada Dadam. Terima kasih. Ternyata suami Jiang Muyan adalah Gu Mingze. Gu Mingze terkenal suka berfoya-foya. Belum pernah dengar dia menikah dengan siapapun. Apakah Jiang Muyan ditipu? Ayo pergi. Minum. Lagi-lagi gara-gara istri kamu itu. Sebaiknya pulang. Hei, teman-temanku. Teman-temanku mendengar kau dokter dan ingin bertemu denganmu. Tolong beri aku wajah. Oke, kalau begitu. Ayo pergi. Hadirin sekalian, ini istriku, Jiang Muyan. Kalian bisa memanggilnya Muyan. Halo, kakak ipar. Apa kabar? Saudara Z, silakan duduk. Bagaimana bisa yang kamu bawa hari ini lebih cantik dari yang terakhir? Mingze? Ini istri. Hei, istri, jangan khawatir. Mulut saya lepas setelah minum. Mabuk. Saya memeluk anjing orang semalaman. Pergi. Gak apa-apa. Iya. Saya terlalu bingung. Saya akan minum 3 gelas hukuman sendiri, istri. Istri, jangan mengambil hati soal saya ya. Tenang aja. Aku pergi ke toilet sebentar. Oke, pergi saja. Katanya, orang sejenis berkumpul, lalu temannya kenapa bisa begitu? Hei Gu Mingze, dari mana kamu dapat gadis ini? Cantiknya mantap banget. Seperti biasa. Tunggu puas main, kalian bebas berbuat apa saja. Ah. Bukankah ini istri abang? Tidak terlalu baik begitu. Sejak kapan Mingze, abang kita begitu peduli pada wanita? Oh iya, Kak, aku bawa sesuatu yang baru. Dijamin setelah meminumnya. Jadi semangat banget.
Ahahaha, baiklah, hahaha. Loh tadi kita ngomongin, kenapa lama nggak datang kemari? Oh iya, maaf ya tadi aku salah. Yuk kita minum. Jadi adik minta maaf. Menurutmu aku harus minum? Dia tadi cuma bercanda. Minum ini. Thanks, Seth. Obat dalam minuman enak, ya? Ayo, seranglah. Berani menyakiti Mingze, ya jalang. Bukankah itu Dokter Jiang? Bagaimana kau bisa mengecewakannya? Dia begitu baik. Bagaimana kau bisa membuatnya marah? Gu Huaijing ternyata kembali ke negara. Ayo pergi, Pak. Berani ganggu Mingze, aku hajar dia. Pergi. Pesan tiket pesawat terdekat, aku mau ke luar negeri. Tuang langsung, tidak perlu hati-hati. Kenapa kamu ada di sana hari ini? Minum dengan Li Zinan. Apakah aku tidak memukulnya? Tidak, seharusnya kamu pukul. Orang itu suamiku, kami menikah diatur. Awalnya tidak punya perasaan apapun, tapi dia memperlakukan saya dengan cara yang membuat saya berpikir kita bisa menghormati. Sekarang, semua itu hanyalah sebuah hayalan. Hari ini ada apa? Kamu tidak tahu apa yang terjadi dan bertindak? Saya percaya padamu. Dia diam saja saat teman-temannya memberiku obat. Selesai. Saya pulang dulu, Pak. Pak, saya harus pulang. Mau aku bantu urus masalah Gu Mingze itu? Aku bisa urus sendiri. Baik. Sudah malam, biar cari orang antar kamu pulang. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Lauli, apapun syarat yang wanita itu ajukan, sebulan lagi aku ingin mendapatkan surat cerai. Apa mau cerai dengan paman kecilku? Yue, aku cerai dari pernikahan ini. Ayan, kamu bicara begitu. Apakah kamu punya seseorang yang kamu suka? Aku terima telepon. Ah baik, aku mengerti. Kenapa? Telepon dari kolega, minta siap-siap untuk perjalanan dinas. Karena ini urusan rumah sakit, kamu sebaiknya cepat beres-beres. Ian. Soal perceraian, aku harap kamu bisa menunda sebentar. Kebetulan kamu mau dinas keluar kota. Bicara soal itu setelah kamu kembali, ya? Berkat Dr. Jiang pertukaran kita longkar. Tidak juga, aku tadi gugup, untung ada dosen yang bantu jaga. Pokoknya, ini pertukaran medis yang mengesankan. Pak Gu, saya sudah 3 hari tidak istirahat dengan baik. Lihatlah. Baiklah. Kalian berdua diberi libur sehari. Jalan-jalan atau bersenang-senang di hotel, biaya ditanggung perusahaan. Terima kasih, Pak Gu. Kamu tidak ingin jalan-jalan? Pak, mau minta izin pergi ke desa King Shui, mungkin butuh 2 hari. Ada urusan apa? Peringatan ibu saya akan tiba, ingin pergi menghormatinya. Nama King Sui Zhen, saya akan mengantar kamu ke sana. Sambil jalan-jalan. Hang. Bu, aku datang mengunjungi kamu. Sudah lama tidak berkunjung, tidak tahu apakah kamu baik-baik saja.
Hari ini bunganya layu. Jangan marah ya. Lihat saja seadanya. Tapi kamu mungkin tidak akan marah. Bicara singkat saja. Bunga ini perlu lebih banyak pupuk. Kamu memang jago urus bunga. Rumah selalu penuh bunga dulu. Dulu merasa kamu tanam kebanyakan bunga. Menghalangi aku bermain ayunan. Bu, sekarang aku tidak main ayunan lagi. Saat kamu kembali, bisa tanam bunga lebih banyak. Karena tidak mewarisi bakatmu. Aku ini pembunuh bunga. Kaktus di meja kerja. Tidak pernah bertahan lebih dari 3 minggu. Bu, lupa memperkenalkan. Ini guru saya. Tampan dan kaya, sangat ahli, banyak gadis di rumah sakit kami menyukainya. Bibi. Ingat wajah saya ini. Kalau Jiang Muyan diganggu, bisa berikan mimpi untuk mengajariku. Bu guru, apa yang Anda lakukan? Saya sedang memastikan. Dengan begitu, Tante akan lebih tenang sedikit. Baiklah, mari kita pergi. Tidak ingin tinggal sebentar lagi? Semakin lama tinggal sama saja. Jalan di gunung sulit, ayo cepat turun ke bawah. Ada apa? Mobilnya mati, tidak bisa jalan. Jadi kita harus tinggal semalam di mobil. Tidak bisa. Perbedaan suhu di gunung besar. Risiko kehilangan suhu tubuh di gunung. Tapi tidak ada desa di sini. Kita naik mencari kakek? Terlalu jauh. Sulit naik ke gunung. Pakai bajumu. Saat datang, lihat penginapan bawah gunung. Jalan ke sana, seharusnya Kamu pakai saja. susah berjalan malam. Ikuti aku. Biar aku memandu. Tidak ada sinyal. Hanya ada satu jalan ini. Ayo jalan. Akhirnya sampai. Halo, mau 2 kamar? Halo. Maaf, kita sekarang cuma punya 1 kamar saja. Ah, salah paham, hubungan kami tidak seperti itu. Ini bos saya. Maaf, Nona, kami hanya punya 1 kamar. Hari ini sudah penuh. Lihatlah. Pesan saja dulu. Baik, Pak. Kita. Ayo kita ke kamarmu dulu. Pak, kamar di lantai 2. Terima kasih, Pak. Beristirahatlah. Aku akan melihat ada garasi di dekat sini. Aku akan mencari seseorang untuk Akan pergi. Kau bosnya. Tak bisa membiarkanmu melakukan. Aku akan pergi. Tidak aman bagi seorang gadis untuk pergi keluar sendirian di malam hari. Apa kabar? Di sekitar sini di mana? 10.000. Di mana ada bengkel mobil? Keluar dan belok kanan ada. Terima kasih. Itu. Saya beli makanan, mungkin tidak sesuai selera Anda. Baik, tunggu sebentar ya. Saya sudah bersihkan, Bu. Barusan lihat Anda bersin, saya buatkan obat flu untuk pencegahan. Terima kasih, Bu Guru. Kamu juga mandi saja, jangan sampai kedinginan.
Bu Guru, sudah bikin mie instan, tidak tahu Anda suka. Saya tidak masalah. Lihat saja, mana rasa yang Anda suka. Yang ini saja. Saya ingin yang itu. Biar saya yang bersih. Biar saya. Terima kasih, Bu Guru. Ini cuma ada satu tempat tidur, bahkan nggak ada sofa. Gimana bisa tinggal di sini? Kamu tidur di tempat tidur, aku di lantai. Kamu bos, kamu tidak tidur di lantai, biar aku saja. Masa biarin cewek tidur di lantai? Kalau orang tahu, nggak enak didengar. Maksud kamu, bisa orang tahu? Kamu mau ngapain? Di belakangmu ada kucing. Barusan mau lompat ke kamu. Ah, mungkin itu kucing dari desa sekitar. Pak Guru, apakah saya menyakitimu? Tentu sakitlah. Sejak kecil belum pernah ada yang memukulku seperti itu. Biar saya lihat. Pak Guru, saya menginap dengan resepsionis, kamu tidur sendiri. Hei, lalu bagaimana dengan... Kamu urus sendiri. Jiang Muyu? Kalau aku cerai, apakah ada kesempatan mendekatkan diri padamu? Yue. Nomor terakhir ada masalah. Ada nomor lain Jiang Muyu? Baik. Kirim ke teleponku. Ada waktu untuk bertemu, kita bicara soal perceraian. Bagus sekali. Jadi aku tidak perlu bingung cara menjelaskan ke Yue. Bec. Bu Guru, ini rekam medis Anda. Dr. Zhang. Apa ada kabar gembira? Kok senang banget? Salah satu dari 3 kejadian terbaik dalam hidupku. Tiga kejadian terbaik. Jangan-jangan kamu hamil? Bu Guru, saya ingin minta izin setengah hari siang ini. Baik. Istirahatlah. Terima kasih, Bu Guru. Pergi. Dokter Gu, tentang diskusi kita. Tolong batalkan untuk saya. Saya juga ada urusan siang ini. Ini. Apa yang terjadi ini? Semua orang sibuk. Bukankah dia berjanji datang jam 3 sore untuk bercerai? Di mana dia? Baru saja saya pastikan. Segera tiba. Seseorang datang. Istrimu datang. Jiang Muyan. Kenapa dia ada di sini? Apakah mungkin Dokter Jiang itu istrimu? Tidak mungkin. Hei, jangan bilang selama ini kamu tidak tahu seperti apa penampilan istrimu yang sebenarnya. Saya dan dia. Saat menikah cuma bertemu sekali. Kemudian, karena berbagai insiden, tidak bisa bertemu lagi. Lalu, aku jadi suka sama Jiang Muyan. Benar-benar tidak peduli bagaimana istriku yang itu. Jiang Muyan, dia. Benar-benar istriku. Sertifikat pernikahan di tanganmu, kan? Cepat buka dan lihatlah. Iya benar.
Jiang Muyan benar-benar istriku. Istri sahku, istri sahku. Jadi aku adalah pria yang sah memilikinya. Tapi, sepertinya dia hamil. Tidak peduli siapa di hatinya. Siapa ayah anak di perutnya. Fakta bahwa dia istriku tidak akan berubah. Apa yang kamu bisikan? Cepat pikirkan solusinya. Solusi apa? Pernikahan ini. Saya nggak mau cerai. Kamu nggak mau cerai? Bagaimana dengan suami kamu? Tadi saya sudah bicara keras buat kamu. Siapa yang nggak cerai, dia adalah anjing. Boleh tanya kapan kalian sampai? Tuan Gu nggak jadi berubah pikiran kan? Maaf kalau lancang, Tuan Gu, tadi Anda yang bilang siapa yang nggak cerai dia anjing. Saya mau segera cerai, tolong cepat sedikit. Berikan ponselnya, biar saya yang balas. Maaf. Ini pernikahan. Saya nggak mau cerai lagi. Orang macam apa ini? Yang bilang mau cerai juga kamu, yang bilang nggak mau cerai juga kamu. Itu. Bukankah itu mobil guru? Cepat keluar, jangan biarkan dia tahu aku. Apa urusanku? Duduk yang benar. Itu. Kebetulan sekali, MU Yan. Guru, kenapa ada di sini? Aku. Kebetulan saja lewat. Oh, Ada apa? Ada masalah? Saat kerja senang, kenapa waktu istirahat malah tidak senang? tidak apa-apa, hanya bertemu orang gila. Guru, jika tidak ada urusan, saya pergi duluan. Biar saya antar kamu. Benar-benar seorang biksu asketis. Terima kasih sudah antar pulang. Jika tidak ada urusan, saya pergi dulu. Jiang Muyan. Apakah dia, seperti saya, tidak tahu kita suami istri? Mungkin, dia tahu segalanya, ada pria lain di hatinya. Tidak mengakui identitas. Guru, ada apa dengan Anda? Jiang MU Yan. Sebenarnya aku itu siapa bagimu? Kamu guru saya. Ada lagi. Apa lagi? Tidak ada. Ya sudah, saya kembali bekerja dulu guru. Apa terjadi dengan guru hari ini? Bingung banget. Vivi. Kamu benar, Jiang Muyan memang gadis yang baik. Aku salah menilai dia. Aku ingin melindunginya. Bisakah kamu membantuku? Istrimu sendiri harus kamu kejar. Kalau tidak berhasil ya coba sedih, ngamuk atau pura-pura putus asa. Ada apa ini? Tadi siang masih ceria, izin pergi, sekarang sudah sedih lagi. Jangan dibahas lagi. Seharusnya bercerai hari ini, sampai di Biro Urusan Sipil. Suamiku, setahun tidak kutemui, mengatakan dia tidak akan bercerai. Apalagi, kau sudah menikah selama setahun. Kau bahkan belum pernah bertemu dengan suamimu. Saya pernah bertemu dengannya sekali, tapi itu kesalahan. Wow. En date la Manglitic rasa, un Jintauseya. Tidakkah ingin melihat seperti apa suamimu? Apa gunanya? Aku tidak bisa bertemu dengannya. Apa kau tidak punya surat nikah? Iya, aku punya sertifikat pernikahan. Bukala, Siapa eu Diagantan.
Sudahlah. Kan mau cerai, ganteng apa hubungannya denganku? Hanya lihat foto kan, kenapa lama-lama? Lihatlah kamu itu penakut. Jang Muyan. Suamimu itu Dokter Gu. Oh, ternyata guru. Benar-benar suamiku. Aku ini siapa bagimu? Kamu adalah guru. Apalagi? Apalagi? Tidak ada. Istri guru aku kagumi. Ternyata diriku sendiri. Dokter Gu, kamu datang. Kamu sudah tahu hubungan kita. Iya. Jiang Muyan. Aku ingin bertanya satu padamu. Dokter Gu, pertanyaan untuk Dokter Jiang? Istrimu adalah perempuan yang sangat baik. Karena berbagai alasan. Namun kita tetap saja belum bertemu. Tapi, meski begitu, aku tetap jatuh cinta padanya sekali lagi. Karena kecerobohan saya, ia mengalami banyak kesulitan. Sekarang saya ingin menebusnya. Menurutmu, apakah dia akan memaafkan saya? Maafkan dia. Beri saya kesempatan untuk menebus. Biarkan saya menebusnya. M. Yuyan. Apakah kamu bersedia? Ya sudah. Kasih guru satu kesempatan lagi. Cepat lepaskan orang di sini. Tidak. Seumur hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Sadar. Hang. Ngantuk banget. Tidur larut malam kemarin. Tapi sudah jam 11. Siang mau makan apa? Aku bawa kamu makan. Ya. Mie daging sapi. Oke. Ayo. Kita makan bareng. Oke. Ibu sehat, kenapa nggak tinggal di rumah aja? Kok harus pindah? Dia punya lingkaran teman. Akhir pekan mendaki dan bermain ski. Takut kita mempengaruhinya. Ibu kita memang punya kepribadian. Pertama kali bawa kamu ke warung mie. Apa yang kamu rasakan? Pas baru masuk. Rasanya berantakan sekali. Tapi lihat kamu di sebelah. Lingkungan jadi tidak begitu penting. Pandai bicara. Kenapa? Apa kamu tidak suka kalau aku bicara seperti ini? Tidak suka. Aku lebih suka saat pertama kali bertemu kamu di rumah sakit. Sederhana dan terlihat menjauh. Agak keren. Baiklah. Besok di rumah sakit, aku akan keren untukmu. Jangan pura-pura. Cepetan makan mie. Sudah agak kenyang. Bagaimana kalau kita jalan pulang saja? Biar makanan turun. Hang. Kamu sedang pikir apa? Aku berpikir, kalau bisa selamanya jalan bersamamu begini, itu bagus. Ya sudah. Mari jalan selamanya.